Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah negara yang isinya ratusan budaya dan berbagai macam agama itu bisa tetap akur dan bersatu? Nah, kali ini kita akan bedah bareng-bareng cetak biru uniknya Indonesia, sebuah strategi yang benar-benar direncanakan tentang gimana sebuah bangsa secara sadar memilih untuk hidup rukun. Oke, biar kita semua kebayang, kita lihat dulu deh sebesar apa tantangannya. Jadi gini, persatuan di Indonesia itu bukan sesuatu yang terjadi gitu aja, bukan kebetulan. Ini tuh hasil dari sebuah pilihan yang sangat disadari. Secara resmi, ya, negara mengakui ada 6 agama besar. Tapi, angka 6 tadi baru yang di atas kertas loh. Kalau kita lihat kenyataannya, wah, Indonesia itu ibarat mozaik raksasa dari ratusan budaya dan kepercayaan lokal yang unik-unik banget. Nah, ini kan langsung muncul pertanyaan penting banget. Dengan perbedaan sebanyak itu, gimana caranya supaya nggak ada gesekan? Gimana caranya membangun bangsa yang utuh? Dan ini taruhannya nggak main-main. Ada resiko yang nyata banget, yang disebut disintegrasi, atau gampangnya, ya perpecahan bangsa. Ini bisa kejadian kalau keberagaman yang luar biasa ini nggak dikelola dengan super hati-hati. Terus gimana dong cara Indonesia menjawab tantangan ini? Nah, disinilah letak keunikannya. Pemerintah nggak tinggal diam, tapi secara aktif membangun sebuah struktur khusus untuk menangani masalah ini dari akarnya. Coba deh, apa yang khas banget di Indonesia? Salah satunya adalah Kementerian Agama. Ini kedengarannya mungkin biasa aja buat kita, tapi faktanya ini tuh langka banget loh. Bahkan negara-negara yang punya agama resmi pun jarang yang punya kementerian khusus kayak gini. Nah, dari kementerian ini muncullah berbagai lembaga sampai ke tingkat komunitas. Dan yang paling penting mungkin adalah FKUB, singkatan dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Coba bayangin, FKUB ini kayak Dewan Perdamaian di tingkat lingkungan kita. Isinya itu para pemuka agama dan tokoh masyarakat. Mereka kumpul bareng, ngobrol, dan secara proaktif cari solusi kalau ada potensi masalah. Jadi, mereka mencegah konflik dari bawah, bukan nunggu kejadian dulu. Oke, kita udah punya lembaganya nih. Tapi lembaga-lembaga ini nggak jalan sendirian di ruang hampa loh. Mereka semua itu dibangun di atas sebuah landasan filosofis yang, wah, kuat banget. Pasti udah pada hafal di luar kepala kan? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan ini bukan slogan kemarin sore loh. Gagasan ini akarnya udah ada dari zaman Kerajaan Majapahit di abad ke-14. Nah, yang keren, filosofi bangsa ini tuh nyambung banget sama ajaran-ajaran agama. Contohnya aja kayak kutipan dari ajaran Buddha ini. Pas banget kan? Benci itu nggak bisa dilawan pakai benci, tapi harus dilawan pakai cinta. Dan semua itu dipayungi oleh ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Khususnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang secara resmi jadi jaminan dari negara kalau setiap warganya itu bebas buat memeluk dan ngejalanin agamanya masing-masing. Oke, jadi kita udah punya institusinya, kita punya filosofinya. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana cara menyatukan semua itu jadi sebuah kerangka kerja yang jelas dan benar-benar bisa dijalankan di lapangan? Nah, ini dia intinya. Ternyata rahasianya ada di sebuah kerangka kerja yang kelihatannya simpel tapi dampaknya luar biasa. Konsep ini namanya Tri Kerukunan Umat Beragama. Tri itu kan artinya 3, jadi ini adalah 3 pilar kerukunan. Ide ini dipopulerkan oleh mantan Menteri Agama Alam Syah Ratu Perwiranagara yang memetakan kerukunan jadi 3 level. Cara kerjanya gini, pertama damai dulu di dalam internal umat beragama itu sendiri. Kedua, damai antar umat beragama yang berbeda. Dan yang ketiga, semua umat beragama ini hubungannya damai dan harmonis dengan pemerintah. Jadi lengkap kan, mencakup semua lini. Tapi penting banget buat dicatat ya. Kerangka ini itu bukan formula ajaib yang sekali diterapkan langsung beres semua, bukan. Ini lebih ke sebuah komitmen, sebuah proses yang harus dijalankan terus-menerus, tanpa henti. Ada sebuah ungkapan yang pas banget buat menggambarkan semangat ini. Kerukunan itu kita jemput, bukan kita tunggu. Keren kan? Artinya, kerukunan itu harus diusahakan, harus diciptakan secara aktif. Nggak bisa kita cuma duduk diam nungguin datang sendiri. Dan upaya aktif menjemput kerukunan ini jadi makin penting di zaman sekarang loh. Apalagi kalau kita lihat tantangan modern kayak berita bohong atau hoax yang sengaja banget dirancang buat memecah belah. Nah, dari semua pembahasan kita, ini menyisakan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Indonesia kan udah berhasil nih membangun sebuah model yang terencana dan terstruktur buat merawat kerukunan. Kira-kira, versi cetak biru toleransi ala Indonesia ini, apa mungkin ya bisa diterapkan juga di masyarakat lain yang sama-sama majemuk di seluruh dunia?